Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Rahmanur Haliza dari kelas B dengan nomor NPM 212151042. Di sini saya akan mempresentasikan ruang lingkup dan cabang-cabang filsafat, tugas dari pelajaran filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan induk dari pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Dilihat dari metode dan objek studinya, filsafat dan ilmu pengetahuan ini memiliki perbedaan, di mana ilmu pengetahuan sendiri hanya menyelidiki suatu masalah di bidang khusus saja dengan menggunakan metode observasi atau eksperimen dari fakta yang ada. Sedangkan filsafat, ia berpikir sampai ke belakang atau lebih dalam dari fakta-fakta yang nampak. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat memiliki kedudukan sentral, asal, atau pokok. Hal ini disebabkan karena filsafatlah yang merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian yang digunakan untuk mencapai sesuatu kebenaran atau menemukan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan tentang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kedudukan filsafat ini memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan tersebut. Ada ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangnya pikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar dan yang benar-benar ada, baik material konkret maupun non-material abstrak. Filsafat sebagai induk ilmu-ilmu lainnya yang pengaruhnya masih terasa. Setelah filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu lainnya, ternyata filsafat tidak mati dan tetap hidup dengan corak tersendiri, yakni sebagai ilmu yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Akan tetapi, jelaslah bahwa filsafat tidak termasuk ruangan ilmu pengetahuan yang khusus, jadi objek filsafat itu tidak terbatas. Selanjutnya ada cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat memiliki beberapa perspektif. Ditinjau dari bidang induknya, filsafat dibagi menjadi filsafat pengetahuan, filsafat keseluruhan kenyataan, dan filsafat tindakan. Dari beberapa tinjauan tersebut, masing-masing akan dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada filsafat pengetahuan. Nah, filsafat pengetahuan adalah salah satu cabang filsafat yang memfokuskan diri di bidang pengetahuan. Di sini ada 3 cabang lainnya yang tidak kalah penting, yaitu epistemologi, logika, dan kritik ilmu. Yang pertama ada epistemologi. Nah, epistemologi adalah ilmu yang fokus tentang pengetahuan, di mana dasar pertanyaan yang nantinya melahirkan pengetahuan, termasuk pula pertanyaan yang hasil akhirnya nanti melahirkan metode bagaimana cara mendapatkannya ataupun bagaimana membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada atau yang sudah diciptakan. Kemudian ada logika. Nah, kehadiran logika sebenarnya membantu dalam mengenali dan menyelidiki pemikiran. Apakah pemikiran tersebut bertentangan dengan prinsip atau tidak? Nah, prinsip dari logika itu ada 2, yaitu prinsip inferensia atau kemampuan untuk menyimpulkan, kemudian ada prinsip valid. Logika itu dibagi menjadi 2. Pertama, logika deduktif atau cara berpikir dengan cara menarik kesimpulan secara khusus. Lalu ada induktif. Logika induktif yang merupakan cara berpikir yang dilakukan dengan menarik kesimpulan secara umum terlebih dahulu. Selanjutnya ada kritik ilmu. Yang dimaksud dari kritik ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menekankan pada teori. Kemudian dari ilmu teoritis itu dikolaborasi menjadi satu sehingga melahirkan ilmu baru yang lebih kritis. Yang kedua ada filsafat keseluruhan kenyataan. Nah, filsafat ini adalah filsafat tentang keseluruhan kenyataan yang akan mengulas tentang ilmu ontologi atau metafisika umum dan metafisika khusus. Dalam metafisika khusus terdapat 3 cabang lagi, yaitu teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. Yang pertama ada teologi metafisik atau ontologi. Nah, metafisik ini, nama lain dari metafisik ini adalah ontologi. Jadi filsafat metafisik yang fokus pada prinsip yang mengulas sesuatu yang menyeluruh. Metafisik juga membicarakan tentang sesuatu yang tidak tampak. Jika dibedah lebih dalam lagi, metafisik atau ontologi ini dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori materialisme, idealisme, dan dualisme. Lalu selanjutnya ada antropologi. Antropologi adalah ilmu yang
menyelidiki pertanyaan dan pernyataan tentang hakikat manusia, termasuk pula mengulas tentang hakikat alam semesta, di mana dari memahami hakikat akan melahirkan pemikiran kritis, lalu menemukan hikmah positif yang bisa bermanifestasi menjadi ide dan inovasi yang siap untuk dikembangkan secara spesifik. Nah, apa itu manifestasi? Manifestasi adalah perwujudan sebagai sesuatu pernyataan, perasaan atau pendapat, atau bisa juga perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. Kemudian ada kosmologi. Nah, kosmologi adalah ilmu filsafat sebagai teori yang menekankan bahwa ketika kita terjadi suatu peristiwa dan terjadi lebih dari satu benda dan mengalami perubahan waktu akibat terjadinya pengaruh benda satu sama lain. Kosmologi ini sendiri sebenarnya sebagai bentuk dari determinan peristiwa alam. Kosmologi inilah yang lebih akrab kita pahami tentang ilmu alam yang mempelajari dunia bintang gemintang. Yang ketiga ada filsafat tindakan. Nah, cabang ilmu tentang filsafat tindakan ini tentu saja memfokuskan diri untuk mengkaji tentang etika dan estetika seseorang. Etika adalah salah satu cabang yang membicarakan moral dan perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, istilah etika secara sederhana diartikan sebagai tata krama dan sopan santun yang dibawa oleh seseorang. Lalu ada estetika. Nah, estetika dalam cabang filsafat disebut sebagai filsafat keindahan atau philosophy of beauty, di mana ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang keindahan dari sebuah sikap ataupun non-sikap. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.